Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Fadila Kusumati dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas kajian mata kuliah Fisika Statistik dari jurusan kampus saya Bapak Bahar, saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi statistik kuantum pada sistem lain. Langsung saja. Yang pertama itu ada teori Einstein tentang kapasitas panas spesifik dan padat. Yang kedua ada teori Debye tentang kapasitas panas spesifik dan padat. Yang ketiga ada radiasi benda hitam. Yang keempat ada paramagnetik. Yang kelima ada temperatur negatif. Dan yang keenam ada gas elektron. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu teori Einstein tentang kapasitas panas spesifik dan padat. Atom-atom zat padat dapat bebas bergerak dalam dimensi yang tidak hanya satu, sehingga S dan atom N setara dengan osilator linear 3N. Energi rata-rata dalam atom itu sama dengan N, itu sama dengan 3N K theta E dalam kurung 1 per eksponen theta E per T min 1 setengah. Kapasitas panas spesifik pada volume konstan itu Cv sama dengan 3R per dalam kurung theta E per T kuadrat kali eksponen theta E per T bagi eksponen theta E per T min 1 kuadrat. Nah, ketika T itu jauh lebih besar dari theta E per T itu kecil, itu menjadi negatif, yaitu Cv sama dengan 3R. Masuk ke teori kedua, yaitu tentang kapasitas panas spesifik padat. Debye mengasumsikan bahwa frekuensi dari atom kristal akan sama dengan frekuensi dari gelombang stasioner dari kristal. Berdasarkan teori Debye, yang G sama dengan pi per 3 T yang kurung 1 per C pangkat 3L ditambah 2 per C pangkat 3T dikali P pangkat 3 dapat juga diinterpretasikan sebagai penggambaran jumlah osilator linear yang memiliki frekuensi P. Dengan demikian, G pada persamaan dapat diganti dengan N, maka N sama dengan 4 per 3 P yang kurung 1 per C pangkat 3 I ditambah 2 per C pangkat 3 T P pangkat 3. Sehingga jumlah total osilator linear sama untuk N sama dengan N dan P sama dengan R. Nah, akan membentuk persamaan seperti saya tunjukkan pada kursor. Frekuensi maksimum Vm sesuai dengan panjang gelombang minimum yaitu sama dengan C per P M. Maka lambda minimum sama dengan 4 pi per 9 pangkat 3 dari P per N pangkat 9. Jumlah partikel perjangkauan frekuensi antara P dan P plus delta P adalah delta NP per delta P sama dengan 9 N per Pm pangkat 3 dikali N kuadrat. Energi internal delta UV itu dari prinsip assembly mengandungkan 3N dan delta NV, maka delta U sama dengan 9N per Pm pangkat 3 dikali H pangkat 3 per eksponen H pangkat 3 T. Total energi U dalam assembly diperoleh dengan menggunakan persamaan untuk delta U sampai dari 0 ke Pm, maka akan membentuk integral dari 0 sampai ke 1. Nah, temperatur Debye didefinisikan sebagai tadi sama dengan Pm per K. Pada suhu rendah, U sama dengan 3 per 5 pi pangkat 4 NKT dalam kurung P pangkat D pangkat 3 dan CV sama dengan 12 pi pangkat 4 per 5 R dalam kurung P pangkat D 3. Nah, itu dikenal sebagai masuk ke materi 3, yaitu radiasi benda hitam. Jumlah gelombang atau foton memiliki frekuensi antara P ke P plus delta P adalah delta NP sama dengan 8 pi P per C pangkat 3 P kuadrat per eksponen HP per T min 1 pada delta P. Energi di setiap gelombang adalah HP dan setelah dibagi oleh volume. Untuk energi persatuan volume pada range frekuensi P ke P plus delta P atau kerapatan energi spektral delta P itu menjadi delta UV sama dengan 8 pi H per C pangkat 3 kali P pangkat
dengan 8pi K pangkat 4 per C pangkat 3 H pangkat 3 T pangkat 4 integral 0 sampai tak hingga X pangkat 3 per eksponen X min 1 dx. Nilai dari integral tertentu adalah pi pangkat 4 per 15 sehingga UV itu sama dengan 8pi pangkat 5 K pangkat 4 per 15 C pangkat 3 H pangkat 3 T pangkat 4 itu sama dengan sigma T pangkat 4, di mana sigma sendiri itu sama dengan 8pi pangkat 5 K pangkat 4 15 C pangkat 3 H pangkat 3. Nah, masuk ke materi keempat yaitu paramagnetik. Paramagnetisasi mempunyai fungsi partisi Z seperti pada kasus gas dalam satu medan gravitasi dapat dinyatakan sebagai hasil dari fungsi partisi independen yang dapat ditulis sebagai berikut: Z sama dengan ZV dan ZH. Fungsi partisi ZH ditunjukkan pada persamaan berikut: ZH sama dengan eksponen min KT dikali eksponen min BH KT sama dengan 2 cos H BH KT. Fungsi F bintang ditunjukkan dalam persamaan berikut, yaitu F bintang sama dengan min NKT ln Z sama dengan min NKT ln dalam kurung 2 cos H BH ke KT. Momen magnetik M yang dalam hal ini sesuai terhadap variabel luas X adalah M sama dengan min du F bintang 2 persatuan Z suhu tetap sama dengan N mu B dan H mu B H KT. Nah, dalam medan yang kuat dan temperatur rendah di mana mu B itu jauh lebih besar dari KT dan H mu BH per KT mendekati 1 dan magnetik mendekati hasil M sama dengan N mu B. Nah, pada medan yang lemah dan temperatur tinggi, mu B itu jauh lebih kecil dari KT dan H mu B per KT mendekati beberapa KT sehingga M itu dalam kurung N mu pangkat 2 B per K kali HT. Entropi dari suhu tersebut dapat dihitung dari persamaan F bintang sama dengan E kurangi S akan diperoleh S sama dengan E min F bintang per T itu sama dengan N K dalam kurung dan 2 cos H mu BH per KT dikurangi mu BH per KT dan H mu BH KT. Masuk materi 5 yaitu temperatur negatif. Temperatur negatif bahwa energi dari tingkat rendah di mana mu B paralel terhadap H adalah E sampai 1 itu sama dengan min mu BH. Nah, untuk energi tingkatan tinggi di mana anti paralel terhadap H itu E2 sama dengan positif mu BH. Dalam keadaan berseimbangan pada temperatur T, jumlah rata-rata kedudukan dari setiap tingkatan adalah N bar sama dengan N per Z eksponen min E per KT sesuai dengan kondisi 1 atau 2. Nah, sehingga perbandingan antara N1 bar dan N2 bar ini hasilnya eksponen E2 min E1 per KT. Nah, maka akan diperoleh T sama dengan 1 per K kali E2 min E1 per ln 1 bar min ln N2 bar. Nah, jika kita menganggap bahwa temperatur dari sistem yang didefinisikan T dan jika T aksen adalah penyesuaian temperatur di atas, maka T aksen sama dengan 1 per K dalam kurung E2 min E1 per ln N aksen 1 min ln N aksen 2. Karena N aksen 2 bar lebih besar dibandingkan N aksen 1 bar, penyebutan pada sisi kanan bersamaan adalah negatif dan T aksen akan negatif. Terakhir, mengenai gas elektron. Contoh dari sampel yang materi statistik dia adalah elektron gas dalam konduktor. Kita dapat mengatakan elektron bebas dalam konduktor sendiri gas elektron. Dari fungsi distribusi Fermi-Dirac, rata-rata jumlah elektron delta N tingkat makro adalah delta N sama dengan delta GE eksponen E min mu per KT per 1. Terus
sama dengan A integral 0 sampai tak hingga E pangkat setengah per eksponen E min mu per KT tambah 1 D E. Hasil pertama diperoleh dari Sommerfeld adalah mu sama dengan EF dalam kurung 1 min I pangkat 2 per 12 dan KT per EF pangkat 2 tambah mu pangkat 4 per 80 KT per EF pangkat 4 ditambah seterusnya. Nah, kuantitas EF adalah konstan untuk urutan tertentu yang disebut energi Fermi. Energi Fermi itu EF sama dengan 8 pangkat 2 per 8M kali 3N per PV pangkat setengah. Total energi U dari elektron adalah U sama dengan 3 per 5 N EF dalam kurung 1 plus 5 I kuadrat per 12 KT EF pangkat 2 tambah I pangkat 4 per 16 KT per EF pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ketika T sama dengan 0 maka U0 sama dengan 3 per 5 N EF. Hal tersebut menjadi sebuah masalah menunjukkan hasil yang sama jika memasukkannya ke dalam persamaan, bahwa fungsi distribusi saat T sama dengan 0 dan mengintegralkannya dari E sama dengan 0 sehingga E sama dengan EF. Energi rata-rata per elektron pada 0 mutlak adalah E number sama dengan U0 per N sama dengan 3 per 5 EF. Langsung saja ke contoh soal. 3 buah ruang masing-masing bervolume 100 m3 terletak berurutan dan dihubungkan dengan pipa yang volumenya dapat dikalikan. 1 mol molekul gas klasik akan mempunyai energi potensial 1000 Joule jika dimasukkan dalam ruangan 1, 2000 Joule dalam ruangan 2, dan 1000 Joule pada ruangan 3. Dalam susunan ini dimasukkan total 1000 mol gas monoatomik dengan massa total itu 6,02 kg pada temperatur kamar yaitu T sama dengan 300 Kelvin. Maka tentukan besar tekanan gas pada masing-masing ruang. Jawabnya itu P sama dengan NKT per P, sehingga dapat diperoleh untuk sambung lagi P sama dengan N1 K T per P, P sama dengan N2 K T per P, P sama dengan N3 K T per P. Nah, dengan K sendiri itu sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, dan dengan Na itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Untuk zatnya sendiri nanti dihitung dari eksponen min E1 per KT ditambah eksponen min E2 per KT ditambah eksponen min 3 per KT, dan T nya itu ruang yaitu tadi 300 feet. Dan untuk N1 1000 kali Na per Z eksponen min 4000 Joule per 1,3 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin kali 300 Kelvin. Nah, untuk N2 dan N3 nya itu menyesuaikan tadi berapa Joule. Nah, zatnya tadi sudah ditemukan gunakan eksponen yang tadi yang sebelumnya terhitung. Nah, untuk tekanannya tinggal dimasukkan saja dan kalian bisa mencoba ya. Selamat mencoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.